Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ande Akram Jaya, NIM 2017-31372. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai startup company sistem manajemen, di mana saya akan membandingkan sistem manajemen yang ada pada Lazada dan juga sistem manajemen yang ada pada Jaya Online Shop. Langsung saja kita ke slide pertama. Pendahuluan. Perkembangan internet yang pesat memberi pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media internet, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce. Industri e-commerce di Indonesia berkembang cukup baik. Perkembangan e-commerce yang cukup baik tersebut tidak terlepas dari jumlah pengguna internet di Indonesia yang meningkat tiap tahunnya. Kemenkominfo mencatat Indonesia berada di posisi ke-8 pengguna internet terbanyak di dunia. Pada tahun 2014, pengguna internet di Indonesia naik hingga mencapai 82 juta. Menurut riset Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDIE dan Google mengenai e-commerce, diprediksi total nilai pasar e-commerce Indonesia mencapai angka 8 miliar US dollar atau sekitar 94 triliun dan akan terus meningkat hingga mencapai angka 24 miliar US dollar atau setara dengan 283 triliun rupiah pada tahun 2016. Angka tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki pasar yang luas, terlihat dari banyaknya pemain e-commerce yang berasal dari luar negeri. Tidak hanya dari luar negeri, pemain lokal pun juga mencari peluang bisnis lewat internet serta mencoba merebut pasar di negeri sendiri. Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan adalah dengan memanfaatkan peranan media online sebagai salah satu alat pemasaran. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Pada Lazada, strength atau kekuatan, transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Weakness atau kelemahan, barang tidak bisa dipegang secara langsung. Kadang barang tersebut tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau beda dengan yang ditampilkan. Opportunity atau peluang, dapat menghasilkan produk baru yang banyak diminati customer atau permintaan dari customer. Jika produk sesuai, bagus, dan memuaskan konsumen, otomatis akan laris terjual. Threat atau ancaman, dikhawatirkan adanya pembuatan website palsu, persaingan harga, kualitas, persaingan secara global, tidak adanya jaminan bahwa transaksi e-commerce terbebas dari upaya perusakan atau pemanipulasian data, dan tentu akan berdampak pada berkembangnya aktivitas ekonomi. Sedangkan pada Jaya All Shop, strength atau kekuatan, memasang harga yang terjangkau bagi masyarakat dan memberikan diskon sesuai dengan ketentuan. Weakness atau kelemahan, sarana pemasaran masih menggunakan platform sosial media, sehingga dikhawatirkan Jaya All Shop belum dikenal secara luas, dan tingkat keamanan yang rendah mulai dari pemalsuan akun konsumen hingga orderan fiktif. Opportunity atau peluang, karena adanya peningkatan dari penggunaan sosial media, diharapkan dapat menarik customer.
Threat atau ancaman, banyaknya saingan yang menggunakan sosial media sebagai platform pemasaran dan dikhawatirkan customer menggunakan akun sosial palsu yang dapat merugikan pihak Jaya All Shop. Penggunaan sistem informasi pada Lazada, saat ini hampir seluruh pelaku bisnis berlomba-lomba membuat perusahaan mereka dikenal oleh banyak orang dengan menggunakan sarana di dunia digital. Dunia digital menjadi pilihan karena dapat dengan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Salah satu media digital yang digunakan untuk menampilkan profil perusahaan adalah dengan menggunakan website. Website dianggap perlu dan penting karena dapat menampilkan perusahaan secara lengkap mengenai bisnis yang dikerjakan, serta memberikan info-info terbaru secara cepat. Hal inilah yang mendorong banyaknya perusahaan digital agensi yang menawarkan web design untuk memfasilitasi pelaku pebisnis yang ingin membuat profil perusahaan melalui website. Manfaat website untuk para pelaku bisnis ada 4, yaitu meningkatkan kredibilitas, yang kedua memudahkan pencarian informasi, yang ketiga menghemat waktu dan pengeluaran, yang keempat memperluas jaringan. Pada Jaya All Shop, media sosial sekarang ini begitu dekat dengan kehidupan individu sehari-hari. Konsumen menggunakannya untuk berkomunikasi dengan sesama konsumen, mencari informasi mengenai suatu produk, dan membeli produk. Di sisi pemasar, media sosial memberikan alternatif baru untuk menarik pelanggan baru, membina hubungan dengan pelanggan lama, dan sebagai tempat untuk mempromosikan diferensiasi dari brand yang dimiliki. Bisa dikatakan, profil dan konten akun media sosial layaknya billboard era modern. Media sosial telah berkembang pesat dari hanya sebagai media untuk mencari dan membagikan konten menjadi sebuah portal e-commerce. Manfaat sosial media untuk pelaku bisnis ada 2, yaitu mencari dan membina hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan iklan. Strategi pemasaran pada Lazada. Lazada Indonesia menciptakan website untuk memfasilitasi perdagangan elektronik yang di dalam website tersebut terdapat alat pembayaran yang sudah mempunyai standar keamanan. Merancang situs web yang efektif, yaitu tata letak dan rancangan situs Lazada Indonesia didesain untuk memudahkan pengunjung dalam mengakses informasi produk atau informasi promosi penjualan yang sedang berlangsung yang dilengkapi dengan konten gambar dan teks. Menggunakan email dalam memberikan informasi penawaran yang dilakukan Lazada Indonesia kepada para konsumen. Melakukan promosi penjualan secara online melalui website. Pada Jaya All Shop, rencana lokasi usaha yaitu dengan pembuatan grup pada suatu fasilitas sosial media yang dimana grup tersebut dicantumkan data diri dan dari pengelola Jaya All Shop sehingga memudahkan bagi customer untuk melakukan transaksi. Memasang iklan dan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, dan sebagainya. Memberikan harga yang diperkirakan akan terjangkau oleh masyarakat, voucher atau diskon promo untuk customer yang melakukan transaksi pertama kali. Apabila customer telah melakukan beberapa transaksi sesuai akumulasi yang ditentukan, akan mendapatkan gratis biaya pengiriman. Membuat katalog mengenai fashion terbaru di seluruh kota Indonesia dan menyebarkan brosur ke masyarakat. Kelebihan dan kekurangan pada Lazada. Pilihan produk berkualitas yang beragam di Lazada Indonesia. Penawaran khusus atau promo produk, gratis biaya kirim ke seluruh Indonesia bagian barat dan tengah dengan minimum akumulasi pembelian sebesar
Rp200.000. Terdapat layanan telepon hotline. Kekurangannya, respon layanan konfirmasi pembayaran yang masih sedikit terlambat. Beberapa produk yang available stock di website ternyata out of stock di gudang. Layanan m-banking dan pembayaran kartu kredit yang belum memiliki integritas tinggi. Pada Jaya All Shop, kelebihannya memberikan penghasilan dan lapangan pekerjaan bagi orang lain sebagai reseller, distributor, agen produk fashion, dan kurir. Harga yang terjangkau bagi masyarakat dan memberikan diskon harga. Semakin banyak melakukan transaksi, makin banyak pula potongan harga yang didapat. Kekurangannya yaitu belum mempunyai website official sehingga masih mengandalkan sosial media, rendahnya tingkat keamanan, belum dikenal luas di kalangan masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan stok barang selalu tersedia. Baiklah, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.